Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adita Juria dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 2510220021. Saya di sini akan membuat video uji kompetensi 2 mata kuliah Matematika Dasar dengan dosen pengampu Ibu Nungki Anditya Sari MPD. Untuk petunjuk pengajarnya yaitu mahasiswa diminta untuk menyusun dan menganalisis data penelitian kuantitatif. Buatlah data penelitian dengan jumlah data masing-masing 100 dengan ketentuan untuk uji dependent sample t-test 2 kelompok data masing-masing 100 data. Untuk uji paired sample t-test data berpasangan sebanyak 100 pasang data penelitian berkaitan dengan hasil pembelajaran matematika dasar. Uji prasyaratnya yaitu sebelum melakukan uji hipotesis, melakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Uji statistiknya ada dua yaitu uji independent sample t-test dan uji paired sample t-test. Yang pertama saya akan membuat uji independent sample t-test. Langsung masuk saja ke soalnya teman-teman. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar matematika dasar antara kelas 1 dan kelas 2. Data yang digunakan merupakan nilai hasil tes matematika dasar dari dua kelas yang berbeda dan tidak saling berpasangan. Nilai siswa kelas 1-nya seperti ini, segini. Nilai siswa kelas 2-nya segini. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata hasil belajar matematika dasar siswa kelas 1 dan kelas 2? Kita akan uji, teman-teman. Masuk ke SPS-nya, tapi sebelumnya saya sudah menyiapkan datanya di Excel, jadi kita tinggal copy aja, teman-teman. Pelan-pelan aja kalau udah sampai. Kita copy ya, teman-teman. Lalu lanjut buat kelas 2-nya. Kita sama copy juga. Kita lihat apakah datanya sudah 200, teman-teman. Sudah ya. Lalu kita masuk ke variable view. Pada bagian name kita ganti menjadi nilai. Yang kedua kita ganti menjadi kelas. Untuk desimal yang bagian sini saya buat menjadi 0, teman-teman. Lalu label di sini saya akan buat menjadi nilai maths. Yang kedua saya akan membuat kelas 1 dan 2. Bagian values yang di sini saya isi value 1, labelnya kelas 1. Kita add, lalu yang sini value-nya kita isi 2, labelnya kita isi kelas 2. Kelas 2. Add. Oke. Lalu yang pertama kita balik lagi ke data view, kita paling utamakan uji normalitas, teman-teman. Caranya yaitu klik analyze, klik descriptive statistik, lalu klik explore. Nilai maths masukkan ke dependent list, kelas 1 dan 2 kita masukkan ke factor list. Klik plots, centang normality plot with test, lalu klik continue, klik OK. Tujuan dari uji normalitas yaitu untuk melihat apakah datanya berdistribusi normal atau tidak ya, teman-teman. Nah, karena datanya lebih dari 50, kita bacanya di bagian Kolmogorov-Smirnov di yang SIG ini, teman-teman. SIG lebih dari 0,05 berarti datanya normal. Jika SIG kurang dari 0,05 datanya tidak normal. Di sini SIG-nya sama-sama ya teman-teman, yaitu 0,100. Jadi kesimpulannya nilai SIG pada kelas 1 dan kelas 2 lebih besar dari 0,05 sehingga datanya berdistribusi normal. Kita akan melakukan uji homogenitas, teman-teman. Klik analyze, lalu compare means. Habis itu kita klik one way ANOVA. Masukkan nilai maths ke dependent list. Masukkan kelas 1 dan kelas 2 ke faktor, lalu klik option,
centang homogeneity of variance test, lalu klik continue, klik OK. Tujuan uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah varians kedua kelompok ini sama. Kita bacanya di bagian revenue static di yang ini, sig based on mean. Jika sig lebih dari 0,05 varians homogen, tapi jika sig kurang dari 0,05 berarti variasinya tidak homogen. Kesimpulannya, nilai sig lebih besar dari 0,05, yaitu di sini kita dapatnya 1,000 ya teman-teman, sehingga varians kelas 1 dan kelas 2 homogen. Yang ketiga, kita akan uji independent sample t-test. Caranya yaitu klik analyze, klik compare means, lalu klik independent sample t-test, masukkan nilai MADAS ke task variable, lalu kelas 1 dan 2 masukkan ke grouping variable. Klik defense group. Yang grup 1 kita isi 1, grup 2 kita isi 2. Klik continue, klik OK. Nah, ini kita sudah muncul. Tujuan independent sample t-test ini untuk mengetahui apakah perbedaan rata-rata kelas signifikan atau tidak ya teman-teman. Kita dibacanya di bagian revenue test for equality of variance, di bagian equal variance assumed yang sig total. Jika sig kurang dari 0,05 berarti ada perbedaan. Jika sig lebih dari 0,05 tidak ada perbedaan ya teman-teman. Kesimpulannya, hasil sig total sama dengan 0,000, sehingga berdasarkan hasil uji independent sample t-test dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata hasil belajar matematika dasar siswa kelas 1 dan kelas 2. Kelas 2 memiliki rata-rata nilai yang lebih tinggi dibandingkan kelas 1. Dengan demikian, hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif 1 diterima. Lalu kita akan masuk ke uji yang kedua, yaitu uji Pirate sample t-test. Soalnya seperti ini. Datanya sudah saya siapkan di Excel sama seperti tadi, kita tinggal copy ya teman-teman. Kita lihat apakah datanya sudah 200. Di sini kan ada tulisan 100, ini 100, jadi sudah 200 ya teman-teman. Kita masuk ke variable view. Di sini kita ganti menjadi pre-test. Dan di bawahnya kita ganti post-test. Di sini kita pre-test sama di bawahnya post-test. Di sini values-nya, ini value-nya kita isi 1, labelnya kita pre-test. Head, terus di sini value-nya 2, di sininya labelnya post-test. Teman-teman, klik add. Klik OK. Kita balik lagi ke data view. Yang pertama, kita akan melakukan uji normalitas terlebih dahulu, teman-teman. Klik Analyze, klik Descriptive Statistic, klik Explore, masukkan pretest ke dependent list, dan post-test juga ke dependent list. Klik Plots, klik Normality Plot with Test, klik Continue, klik OK. Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah datanya normal atau tidak ya teman-teman. Kita melihat datanya di bagian Kolmogorov-Smirnov di sig ini.
Jika SIG lebih dari 0,05 berarti datanya normal. Jika SIG kurang dari 0,05 berarti datanya tidak normal, teman-teman. Di sini pretestnya kita dapat 0,178 dan post-test kita dapat 0,200. Jadi, karena kedua nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka pretest dan post-test berdistribusi normal, teman-teman. Lalu yang kedua, kita akan uji Parrot sample t-test, yaitu caranya klik Analyze, klik Compare Means, klik Parrot sample t-test, lalu masukkan pretest ke variabel 1, post-test ke variabel 2. Klik OK. Nah, di sini dapat dilihat ya teman-teman, Meannya kita untuk yang pretest dapat 72,94, untuk post-testnya kita dapat 77,82. Jadi hal ini menunjukkan bahwa nilai post-test lebih tinggi daripada nilai pretest ya teman-teman. Untuk Parrot sample correlation kita di sini dapat 0,000 teman-teman, yang berarti terdapat hubungan yang sangat kuat dan signifikan antara nilai pretest dan post-test. Di sini kita masuk langsung ke Parrot sample t-test. Bacanya di bagian sheet tutorial ya teman-teman. Ini kita dapat 0,000. Jika SIG kurang dari 0,05 berarti ada perbedaan. Jika SIG lebih dari 0,05 berarti tidak ada perbedaan. Kita dapatnya kurang dari 0,05 ya teman-teman. Maka HO ditolak dan HI diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan post-test. Berdasarkan hasil uji normalitik statistik deskriptif, korelasi dan uji Parrot sample t-test dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan post-test. Nilai post-test yang lebih tinggi menunjukkan bahwa pembelajaran yang diberikan berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar siswa. Terima kasih.